Halo semuanya, saya Aisyah Nurul Permata akan menemani Anda dalam talk show asik. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah bersama bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Faniora Oklita Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih ya sudah mengundang saya dalam podcast Toxic ya namanya. Oke, pemirsa, sesuai dengan pembahasan kita kali ini yaitu mengenai komunikasi. Nah, karena saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa ini, maka kita akan membahas mengenai komunikasi. Nah, Ibu, bagaimana sih Bu, menurut Ibu komunikasi yang baik itu? Komunikasi yang baik ya, berarti ya. Sebenarnya ada banyak definisi tentang komunikasi yang baik sebenarnya ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih cenderung untuk melihat komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang sifatnya itu adalah konstruktif. Konstruktif itu artinya komunikasi yang sifatnya itu membangun. Jadi bukan komunikasi yang destruktif, apalagi yang menghancurkan. Jadi ketika sudah terjalin komunikasi yang konstruktif, tentunya antara komunikator sama komunikan akan selalu punya positive vibe ya mereka. Misalnya nih seperti saya sama Asya, ketika kita berkomunikasi dan terjalin komunikasi yang positif, tentu komunikasi itu akan membangun, akan saling menghargai dan akan saling merasa tenggang rasa antara kita satu sama lain. Dan akhirnya ketika komunikasi konstruktif itu sudah terbangun, tentunya nanti komunikasinya akan berjalan lancar sampai dengan nantinya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu. Nah, kami sebagai mahasiswa ya Bu ya, ingin bertanya kepada Ibu pendapat dan pandangan Ibu gitu. Gimana sih komunikasi yang baik antara komunikasi dengan dosen itu? Komunikasi yang baik sama dosen. Nah ini sebenarnya karena yang nanyain mahasiswa, saya jadi takut ini pertanyaan menjebak ya sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi, balik lagi ya, komunikasi yang baik itu apapun temanya, siapapun aktor komunikasinya, itu tetap komunikasi yang sifatnya konstruktif. Konstruktif dalam artian ini ada dosen, ada mahasiswa. Artinya ketika dosen ini membangun komunikasi yang konstruktif pada mahasiswa, tentu akan lebih mengayomi mahasiswa. Dan sebaliknya, kalaupun nanti mahasiswa yang akan berkomunikasi dengan dosen dengan menggunakan komunikasi yang sifatnya konstruktif dan membangun tadi, tentu dia akan menghargai dosen gitu. Ya, betul. Nah, sama seperti halnya, saya mungkin saya kasih contoh aja kali ya. Misalnya nih seperti dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan itu kan sebenarnya dosen ini nggak semua hal dia tahu ya. Kadang mahasiswa punya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti bisa jadi dosen nggak tahu jawabannya. Yeah. Nah, sebagai seorang dosen tentu kita membangun komunikasi yang konstruktif tadi, artinya kita membangun komunikasi yang benar-benar punya positive vibe, dan kalau kita nggak tahu, kita bisa bilang, oh ya udah nanti Ibu cari tahu dulu ya, jawabannya apa, nanti bisa kita komunikasikan lagi gitu. Dibanding alih-alih kita sok tahu sama siswa dan nanti akan berakhir dengan komunikasi yang tentu sifatnya akan destruktif tadi gitu. Jadi balik lagi sebenarnya siapapun aktor komunikasinya, menurut saya yang penting itu adalah komunikasi yang membangun. Gitu. Sebelumnya Bu, Ibu sebagai dosen, jika menemukan mahasiswa yang mungkin tata atau tutur katanya tidak baik atau bahkan tidak sopan kepada dosen, bagaimana Ibu sebagai dosen komunikasi menghadapi dan menyikapi mahasiswa seperti itu Bu? Kan gini ya, kita di komunikasi itu yang pertama kita harus tahu bahwa komunikasi itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Iya. Ada banyak faktor yang menyebabkan komunikasi itu tidak terjalin dengan cara yang sama. Misalnya daerah, dari segi geografis. Ada orang yang datang dari daerah yang mungkin budaya komunikasinya itu berbeda dengan kita yang biasa berada di Batu Sangkar. Tentu sebagai seorang dosen, kita harus melihat dulu, ini mahasiswa berasal dari mana. Apakah memang dia berasal dari misalnya dari luar daerah yang mungkin budaya komunikasinya sama. Seperti saya Batak ya Bu ya? Siapa? Seperti orang Batak. Tapi saya nggak bilang Batak itu budayanya lebih ini ya. Kasar. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya Batak mungkin budaya komunikasinya lebih keras dibanding orang Minang. Jadi sebagai dosen ketika ketemu mahasiswa Batak yang mungkin agak keras ngomong, kita sebagai dosen ya harus bijak gitu. Maksudnya harus ngelihat, oh dia karena ada latar belakang ini, makanya dia bisa seperti ini. Makanya kemudian di komunikasi itu nggak hanya kita membicarakan, nggak hanya punya satu pakem nilai. Jadi kita punya banyak pakem nilai dan makanya kita belajar tentang komunikasi antar budaya.
Ada komunikasi antar budaya, kita harus mengetahui seluk-beluk dari orang itu, latar belakang orang itu dan segala macam gitu. Balik lagi, jadi sebenarnya intinya komunikasi yang konstruktif tadi itu sebenarnya adalah komunikasi yang melihat komunikasi itu sebagai suatu hal yang bisa dipandang dari berbagai perspektif gitu. Nggak hanya dalam satu sisi saja, kita bisa melihat dari banyak sisi. Gitu sih sebenarnya. Oh, jadi pemirsa dapat kita ambil dari yang penjelasan kedua ini mengenai bagaimana menghadapi atau bertutur baik kepada dosen antara mahasiswa dengan dosen, maka kita saling berkaitan di mana yang dosen harus memahami dulu siapa mahasiswanya, begitupun mahasiswa harus mengerti dengan adab kepada seorang guru atau seorang dosen. Nah Ibu, terakhir nih, di era global yang sangat canggih ini, di mana kita mungkin pada 2019 terjadinya COVID, di mana mahasiswa dengan dosen itu tidak bertemu secara langsung, bahkan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet atau semacamnya, di mana pastinya akan terjadi komunikasi media sosial atau media massa. Nah Bu, kami pengen bertanya mengenai di mana sih Bu, sebenarnya sama dengan tadi, tapi masalahnya ini perbedaannya ini yang media sosial, ini tadi yang nyata. Gimana Ibu memandang baik atau menyikapi juga cara berkomunikasi di media sosial antara mahasiswa dengan dosen? Oke, berarti ini berkomunikasi di media sosial ya? Iya Bu. Kalau menurut saya ya pada intinya komunikasi itu tetap sama. Apapun interface-nya, apapun mediumnya. Yang penting itu kita harus bisa membangun komunikasi yang efektif antara komunikator sama komunikan. Jika itu prinsip itu sudah kita pegang, maka apapun bentuk mediumnya, apapun bentuk media komunikasinya, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Semisal nih, yang tadi kita sudah sepakati bahwa komunikasi yang terjadi antara dosen sama mahasiswa adalah komunikasi yang konstruktif. Nah, ketika kita menemukan interface-nya itu lewat media sosial, itu komunikasi itu tetap dijalin dengan secara konstruktif. Artinya misalnya mahasiswa itu punya rambu-rambu atau pagar untuk berkomunikasi dengan dosen. Semisal kita punya batas waktu untuk menchat dosen gitu ya. Kemudian mungkin lebih baik memperkenalkan diri dan segala macam gitu. Yang pastinya itu tidak menggurui dan juga tidak apalagi menyudutkan ya. Apalagi saya itu pernah ada pengalaman, saya kasih pengalaman aja kali ya. Pernah ada mahasiswa yang protes soal nilai. Karena kan kalau protes soal nilai itu pasti mahasiswa itu ketika menchat kita sebenarnya dia membawa emosi. Jadi emosi yang tersalurkan ketika dia menchat kita itu sebenarnya secara tidak langsung akan kelihatan dari kata-kata. Ini kenapa saya bisa nilainya segini ya Ibu, ini kenapa bisa ini dan segala macam. Nah, dosen tentunya di sini harus melihat dulu, harus menghargai mahasiswa yang protes, tapi kita harus lihat bahwa protes itu mereka pakai emosi protesnya. Ya siapa yang ini kan pasti dia ngebandingin dirinya sama temennya, kok temennya dapat A, dia nggak dapat A, misalnya gitu. Jadi ketika dia membandingkan itu, dia ada emosi, sehingga yang harus kita kelola pertama itu adalah emosinya dia. Kita terima dulu emosinya dia. Ini maksudnya, oh jadi kamu nggak terima ya, kamu nggak terimanya di mana, apanya nih di mana. Jadi kita tanya. Jadi kalau saya sih berkomunikasi di media sosial itu seperti dua mata pisau ya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Kalau kita nggak berhati-hati baca komunikasi di media sosial, pasti interpretasinya akan lain. Kalau misalnya kita cuma baca dalam satu nada, mungkin saya akan melihat bahwa anak ini nih datang-datang tiba-tiba protes segala macam. Tapi ketika kita ngelihat dari sisi lain, kita akan lihat bahwa oh ternyata dia bawa emosi nih ke sini. Apa nih harus kita terima dulu emosi dia, kita tangkap dulu emosi dia, baru nanti kita selesaikan seperti itu. Jadi menurut saya kembali lagi ya ke komunikasi konstruktif tadi. Jadi baik dosen maupun mahasiswa itu harus membangun komunikasi yang konstruktif. Dalam artian dosen harus mengayomi mahasiswa dan mahasiswa juga harus menghargai dosen, gitu sih. Terima kasih kepada Ibu. Nah, pemirsa Talkshick, yaitu obrolan asik. Di sini kita dapat mengambil manfaat atau pelajaran dari apa yang sudah disampaikan bintang tamu saya yang luar biasa ini, di mana kita sebagai murid atau sebagai mahasiswa yang punya adab, tahu dengan yang mana yang harus dihargai dan yang disopani. Ya, seperti media sosial ini kita dapat memilih kapan waktu menchat dosen atau bagaimana kita memberikan pesan-pesan kepada dosen misalnya di WhatsApp. Itulah teman-teman yang pembahasan kita kali ini di Talkshick, yaitu obrolan asik bersama bintang tamu saya yang luar biasa, yaitu Ibu Faniora Okdita Zaini.
Ya, terima kasih Asha dan teman-teman sudah mengundang ke sini. Iya. Semoga nanti Toxic akan semakin lebih punya banyak konten dan lebih punya banyak hal lagi yang bisa di-share sama Amin. teman-teman. Terima kasih. Semoga Ibu sehat-sehat terus, semoga ilmunya yang udah disampaikan kepada pemirsa di luar sana dapat bermanfaat kepada semua kalangan terutama mahasiswa. Oke pemirsa, untuk menutup acara kita sore ini, kita akan menyaksikan penampilan nyanyi dari teman KPIB Angkatan 2022. Selamat menyaksikan!